Saya lupa. Sebelumnya mau ditanya dulu nggak? Ada yang bingung nggak ya? API itu apa? Itu dulu ya. Buat konsep IoT tentu udah paham kan ya? Konsep IoT ini kenapa dia bisa ini, dia tadi ini ke database dulu. Masih bingung nggak yang tentang API tadi? Gak apa, kita sering aja deh sekarang. Sampai sepeda empatan kita lumayan. Gimana teman-teman? Ada Ada masih bingung nggak? yang masih bingung nggak ini? Apa kalau chat juga? Apa kalau ngechat juga boleh. Gitu. Mati ya. Kemarin masih bingung nggak? Dulu sih, saya penting ini katanya apa ya namanya API itu, atau kan kemarin teman-teman juga belajar Firebase ya, jadi itu juga salah satu buat transfer datanya. Bisa sih tadi pakai Telegram juga boleh, enggak itu di gimana teman-teman. Cuma saya mau jelasin ini gitu. Soalnya IoT yang emang aplikasinya medicine. Gimana? Masih bingung gak cara transfer data? Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya betul. Jangan saling aja. Tapi kita belajar, kita pelajari juga nih. Oke. Masih ada yang bingung nggak cara transfer datanya? Jadi mock API itu tuh buat apa, udah paham kan ya? Mm-mm. Nggak hanya website doang sih, mobile juga bisa. Tapi ya salah satunya itu buat menghubungkan. Udah paham ya? Oke. Sinyalnya, sinyal saya di sini. Oke, bentar ya. Connectionnya interrupt. Cek cek. Oke, bentar. Koneksinya interrupt. Oke, saya lanjut ya. Nanti kita bikin baru ini. Kita coba tes off. Di sini ada nih tulisannya dia. Nilai 4 off. Kan aktif-aktif dia. Jadi emang tergantung
bisa bisa. Jadi nanti ini ada yang off, karena kan sini tadi off ini ya. Cuma memang tergantung koneksi kan ya. Jadi ada tadi sinyalnya, jadi jelek di sini. Nah, jadi dia kenapa nyala di sini ya? Karena dia ngambil kondisi dari API-nya itu adalah dapat nilai satu. Jadi satu tuh nyala. Kalau nol mati dia. Jadi kalau teman-teman cek di GitHub ya, ada di kodenya juga. Teman-teman bisa lihat di sini nih, ada kondisi percabangan. Contact value itu ngambil dari API. Nah, status itu ngambil dari sini sih sebenarnya. Ini aja. Sebenarnya harusnya satu. Cuma karena JSON dia harus datanya JSON lagi. Pakai saya bikin variabel JSON var. Nantilah saya ini mungkin JSON mungkin kalau masih pada ini. Jadi kalau if lampunya satu nyala, if lampunya mati mati. Saya mungkin emang lumayan teman-teman buat memahami kode ini. Soalnya di sini pakai for, tujuannya apa? Jadi si fungsi ini untuk nyalain 4 LED, jadi cuma satu, jadi cuma sekali kode. Cuma emang di for kita diulang sebanyak 4 kali. Mungkin kalau nambah lagi teman-teman bisa jadi 5 kali, jadi nggak perlu ngoding ulang, tambahin kondisi lagi, cukup diulang aja. Itu ya apa? Emang lumayan sih. Oke, kita matiin contoh. Nah, intro lagi. Oh enggak. Oke, mati. Itu mati ya. Matiin. Matiin lagi. Bisa mati semuanya ntar nih. Nah, ditunggu. Resepnya juga di sini sebenarnya. Kayak si teman-teman mau nambahin data di sini. Cuma nanti aja lah. Kita nggak akan bikinnya kayak gini. Kita bikin yang simpelnya aja. Oke, ini saya close dulu. Oke, kita lanjut dulu aja. Tadi cara bikin mock API tadi login aja teman-teman. Teman-teman login, nanti ada dokumentasi ini. Teman-teman juga tambah di sini ya. Misalkan kita mau bikin project aja. Project di sini. Bebas gimana teman-teman. API. Nah, kayak gini. Create. Oke, jadi ya kita tinggal masuk aja ke project ini. Oke, jadi nih API. Ini resource kita, ini resource kita. Kalau kita searching ya, ini sebentar dulu. Kita searching IoT dengan protokol HTTP. Oke, protokol komunikasi. Jadi kenapa ada penghubungnya? Penghubung itu sebenarnya disebut protokol kalau dalam jaringan. Ini teman-teman yang dari jaringan komputer apa situ. Jadi Jarkom ya. Jadi teman-teman kalau belajar jaringan tuh ada transfer data gitu. Kita konsep tuh jaringan tuh yang enak ini ya. Coba konsep sederhana ini sederhana banget. Cuman emang dia pakai protokolnya itu adalah protokol MQTT gitu. Ini kalau teman-teman udah paham HTTP yang sekarang ini yang saya ajarin ini udah bisa pakai MQTT. MQTT itu banyak, ada Rabbit, MQ. Ini mas sharing dikit dulu aja. Rabbit, MQ ini salah satu buat protokol MQTT juga gitu, dan banyak sih. Cuma kita pakainya HTTP dulu aja sekarang. Jadi buat database nih di sensor hardware-nya kalau ada protokol yang handle-nya
lalu dikirim dia, mau itu ke teman-teman ke komputer, ke desktop atau website atau ke mobile apps. Ada banyak ya contoh di sensor dulu. Emang standarnya paling bagus tuh MQTT sih untuk protokolnya ya. Cuma karena kita masih proses nih, MQTT itu lumayan settingnya ya. Kedepannya kita mungkin kalau di teman-teman mau tujuannya IoT bisa pakai node red, ini juga pakai protokol MQTT. Cuma memang lumayan pusing gitu, kita pakainya aja dulu. Nah di sini teman-teman habis itu ya prinsipnya sama, jadi buat menghubungkan aja. Dan kita mau menghubungkannya di sini kalau ada pakainya JSON. Di sini aja nih resource, misalkan saya mau bikin data sensor ya, sensor kontrol aja lah, langsung kontrol aja kita bikin. Misalkan kita mau bikin nama control name, control value, bentar ya, Itu ada news, title, SEO, SEO apa? SEO. SEO. Nah, itu buat apa ya namanya, searching aja kayak SEO buat apa. Jadi SEO apa gitu? Udah SEO tuh jadi judul, jadi diubah jadi SEO. Oh, oke. Itu dari judul itu SEO tuh sebenarnya buat supaya pas kita nge-searching di Google itu muncul di Google. Oh, Kalau mau tanya-tanya tentang SEO ke sana. Pak, Andi, Oke, aku tanya. news kita SEO itu apa? Dari data. Enggak, tujuannya ini Pak, nanya SEO tuh buat apa? SEO tuh buat apa? Jadi kasih tahu tips tahu SEO tuh buat apa tujuannya. Oke, ya. Kontrol ini aja dulu. Mungkin kita nggak perlu pusing-pusing tambah. Begini, string. Ya, ini sudah bisa number, bisa string. Buat judul berita. Iya, kita create jadi data ini jadi kita udah dapet ini, maka kita tes nih, kita coba tes bikin ini baru, sketch baru. Apa jadi di sini teman-teman buat referensi bisa pakai ini ya, nggak perlu dihafal kayak gini sudah, saya nggak akan hafal deh, pastinya berkulit situ lagi. Di sini teman-teman bisa new project aja, pakainya Workbee ya, teman-teman bisa searching aja Workbee di sini, searching Workbee. Awal-awal kan teman pakai Tinkercad ya, saya pakai Workbee. Kenapa? Soalnya dia udah bisa simulasi menggunakan IoT, jadi menggunakan apa? Menggunakan simulasi. Saya gua alat sih, cuman ya lumayan proses uploadnya kadang tuh kalau error lama, jadi pakai ini aja dulu. Pilihnya ESP32, ada banyak tuh ya. ESP32 jadi ini. Nggak tahu, langsung tes aja di run di sini. Buat ngetes jalan nggak? Oh di jalan. Hello ESP serial print. Gitu. Saya tahu udah paham ya buat dia serial buat apa. Gitu. Soalnya udah sering juga pakaiannya. Sini kalau ditanyain langsung aja potong ya, nggak masalah. Kalau masih bingung kan masih bingung sih, langsung aja. Di sini teman-teman bisa kalau dari manager dulu kita install
Arduino JSON. Jadi bakal kita pakai soalnya langsung aja klik masuk ke install, cepet kan ya gitu. Cuman memang kalau pakai software Arduino yang biasa lumayan agak butuh proses, tapi saranku teman-teman biar cepat isi dulu. Jadi kalau udah di sini jalan pasti di itu jalan juga, supaya mengurangi command error aja. Oke, di sini sama seperti misalnya ini saya sedang memegang HP buat komennya buat ini, jadi ini aja copy aja, saya copy dua ini dulu. Nah ini teman-teman lingkup wifi.h.fr di desa. Jadi teman-teman sini ini tujuannya buat aktifin wifi yang ada di sini, wifi CSP22. Lalu kita juga pakai di HTTP client buat ngambil URL client nanti. Itu URL client itu berarti yang di web ya. Lalu JSON ini yang mana? Oh belum ya. Ini belum masukin. Ini lebih buat tadi buat manggil kliennya. Jadi kan si URL ini namanya klien ya. Nah ini. Jadi kita buat manggil klien ini. Cuman emang dibikin variabel dulu. Nanti dipanggil di bawah. Di bawah di sini ada paket HTTP yang tadi. Jadi di HTTP klien ini nih. Panggil HTTP begin, URL-nya apa? Oh URL di atas. Gitu. Ini fungsinya. Kalau wifi buat ngaktifin wifi aja sih. Kalau JSON buat ke parsing datanya, nanti kita data-data ini namanya JSON. Ini kita parsing jadi bahasa C. Maaf, ada lagi ini. Oke, lanjut dulu ya. Jadi itu wifi ketik klien. Kalau di sini saya copy ya. Juga. Cuma URL-nya ganti ya. Kita beda soalnya. Oke, ini URL saya ganti. Cara ngambil URL kita yang ini, teman-teman tinggal klik aja ini. Ini ya kontrol. Nah ini teman klik langsung di nanti ke URL baru. Tuh, tinggal kita copy aja di sini. Oke. Ya lalu apa lagi? Sebenarnya nggak perlu pakai sebenarnya juga nggak masalah ya. Saya nggak pakai yang dulu biar nggak pusing. Ini pakai ini penting. Copy lalu di sini SSID password. Nah, ini dapat dari sini aja. Ini kenapa kita SSID mau request? Ini buat ngambil dari sini nih ya, dari internet seperti yang kita ini atau koneksi apapun ya. Gitu. Gini. Lalu kita akan coba mampu di sini langsung. Kalau di sini kan ya saya pakainya tuh void loop-nya nggak ada ya. Void loop-nya sedikit banget ya.
saya pakai MyList, ini langsung manggil get sensor. Kalau di sini ya, gitu. Kenapa dia singkat ini? Saya bikin function di sini, jadi biar dia nggak langsung masuk ke fungsi main itu yang loopnya. Lalu kenapa pakai MyList? Nah di sini MyList fungsinya kalau di Arduino di sini di embedded system lah contohnya. MyList itu berguna untuk beda sama delay ya. Teman mungkin sering ini sama delay juga. Ada namanya delay. Delay 1000 berarti dimatiin. Bedanya sama MyList di sini. Kalau delay itu langsung matiin sistemnya. Jadi dia misalkan lampu nyala itu delaynya 5 detik dulu. Dia matiin sistemnya secara total. Jadi pas kita mau nyalain lagi, itu kadang delay itu nggak sesuai dengan apa yang kita bikin. Bisa 1 detik, bisa aja lebih. Soalnya dia butuh proses restart ulang. Itu yang buat sistem. Banyak forum juga, banyak diskusi juga bisa pakai MyList. Kenapa? MyList itu tuh dia matiin, cuman gak matiin sistemnya. Dia cuma matiin prosesnya aja, fungsinya. Tapi si jalannya embedded system tuh masih nyala. Jadi si sistem tuh masih nyala, tapi prosesnya dimatiin. Gitu, makanya pakai MyList. Tapi kita nggak pakai MyList di situ, aku masih bingung. Di situ. Lalu di sini kita bikin aja, itu juga penjelasan singkat aja ya. Teman-teman di sini panggilnya adalah HTTP. Saya copy dulu video ini. Nah teman-teman kalau mau praktek gimana gimana enaknya gimana teman-teman, asalkan paham sih. Cuma kan copy tapi mau paham gitu, langsung tanyain aja kalau di sini. Jadi HTTP client ini tapi dari atas kita bikin variabel baru HTTP client jadi HTTP. Lalu HTTP ini panggil function begini, jadi kita memulai pemanggilan si kliennya. Jadi URL yang udah kita setting. Lalu kita pakai cari metodenya. Ini saya jelasin dulu nih. Saya copy aja ini. Nah, ini. Kenapa nih pakainya dia? Nah, ada kan di sini ya. Klien ini biarkan responnya disini pakai HTTP kiri. Kenapa kayak gini? Soalnya di sini kalau kita lihat apa ya kata-katanya itu metode HTTP. Nah, saya nanti di resource gimana ya sinyalnya udah jelek pecah. Nah intinya ya. Nah udah. Nah sini ya metode HTTP ada nggak, cek sekarang ada. Oke. Nah sini HTTP request method, cek masih kurang gitu, masih nggak, tes ada nggak? Oke sini berarti itu. Nah itu teman bisa searching aja sih mau tahu buat metode-metodenya. Jadi HTTP itu ada beberapa metode ya. Sini ada get,
itu kita buat ngambil resource-nya, ngambil datanya. Ini nanti dulu aja. Itu biasanya respon yang ada di beberapa metodenya. Kalau ada post tuh buat nyimpen data, ngirim lah, walaupun kadang juga bisa dipakai buat put juga sih. Lalu put kalau ini lebih ke mengubah data ya, nge-refresh. Kalau ini kan refresh data, kalau ini kita submit data yang baru. Kalau ini biasa di read data. Kalau ada patch juga di sini sama sini modifikasi. Buat range di sini buat machine group, option buat describe. Ini connection aja nih, buat kita tahu connection ke target resource-nya connect atau enggak. Gitu, kalau enggak mati. Gitu. Jadi kita bisa bikin kalah atau connect atau enggak pakai ini juga bisa buat koneksi. Gitu. Jadi banyak sebenarnya metode, cuma kita akan pakai metode kita aja karena kan kita tujuannya di sini ngambil data dari API, terus status tombolnya itu 1 atau 0, gitu aja sederhananya. Kedepannya teman-teman bisa bikin post buat ini ngirim data suku, put dan sebagainya, dan connect juga nih. Gitu, banyak yang bisa keluar. Gitu sih. Jadi kenapa di sini kita pakai nge-get? Karena kita mau get data aja. Bentar, serap dikit ya. Oke. Lalu gimana cara kita manggilnya? Kita boleh pakai kondisi if dulu. If condition tujuannya buat apa di sini? Ngecek kita apakah HTTP respon yang kita panggil itu responnya itu bagus atau enggak. Kita juga cek nih cara melihat respon. Di sini kalau kita lihat lagi dokumentasinya, HTTP respon code. Atau teman kalau buka web kan kadang suka ada ya, kalau webnya nggak bisa dibuka tuh ada respon 500 server error atau bad request. Nah, ada banyak nih. Tuh, ada information. Contohnya switching protocol processing. Oke, nah ini nih kalau berhasil sukses, biasanya metode yang akan dikasih tuh 200 oke, atau 201 kadang, atau 202, banyak 203. Kalau ini berarti ada banyak ya, nggak perlu kita ini, cuma intinya harus 200, nggak 200 ya. Di sini kita tahu juga nih sukses itu ada banyak, memang lebih baik yang bagus tuh yang ini gitu, yang nilainya ini ya. Gitu. Jadi kondisinya di sini sebelum kita eksekusi functionnya, kita cek dulu bagus atau enggak. Kalau enggak nanti nol. Kita bisa bikin else, jadi bisa kita, biar kita tahu errornya di mana. Kalau misalkan ada kendala, itu penting. Oh, ternyata koneksinya lagi kurang nih, gitu. Tinggal tonton bikin aja di sini. Buat apa ya sebenarnya? Buat apa aja conditionnya, kondisi dari jaringannya. Gitu. Berarti di sini ya request bisa. Ini kalau di sini berarti bagus, atau bisa dibilang sukses lah. Sini ya. Success request. Sudah error aja requestnya. Bebas gimana? Kita cek dulu sekarang, coba kita tes pakai ini basic doang, kode kayak gini aja kita bisa testing. Enaknya main simulasi itu gini, saya sekarang biasanya simulasi dulu baru ke alat langsung gitu. Saya mempercepat develop saya biasa developnya tuh biasanya alat tuh semingguan, kalau pakai ini bisa lebih cepat karena kita apa ya, buat deploynya itu langsung kan, kayak gini tinggal nunggu.
kalau itu kadang nunggu alat, kadang ada error gitu pas uploadnya ya. Tapi enaknya kita aja sih sebenarnya, kalau saya nggak tahu sekarang lebih suka itu. Oke, tes tungguin connection wifi nya, kita cek sukses atau error. Semua domain awal titik. Kita masuk di sukses request ya tuh, berarti udah aman nih, jadi kita udah bisa langsung kode gitu. Kita kasih delay di sini walaupun tadi yang saya kasih tahu, cuma nggak apa buat sekarang, belajar dulu aja. Cuma emang kalau di nulis itu nanti harus pakai milis, karena ya kita harus bikin kode yang emang sesuai kebutuhan. Oke, kita coba nge-get data nih dari URL. Misal di sini saya copy aja biar cepat ya. Ambil ini, cuma saya nggak akan pakai for ini. Ya, saya nggak akan pakai for itu, masih pusing. Nah, gini. Gini. Saya jelasin dulu ini ya. Setelah kita tes juga dulu apakah kepanggil dari data atau enggak. Dari data ini bisa kita lihat bahwasanya ini manggil HTTP, ini cuma ngeprint data doang. Ini kita lihat buat respon statusnya 200 atau enggak. Lalu string payload, jadi kita ngambil data dari HTTP get string, ada datanya enggak, lalu kita print datanya di sini gitu. Lalu dari sini kita parsing JSON. Nah, kata-kata JSON var ini dari mana? Dari atas nih, kita pakai Arduino JSON. Kalau kita lihat dokumentasinya lagi, capek ya bolak-balikinnya, tapi emang kayak gini caranya, kita nggak perlu hafal. Arduino JSON data library, jadi akan kasih tahu di sini referensinya. Kita kalau mau manggil data JSON gimana, mau parsingnya gimana. Terus juga pernah bisnet bisa mengakses domain tertentu ya. Ada. Semuanya kita masuk ke dokumentasi. Nah di sini nih ya, dia nggak ngasih example di GitHub, banyak kan di GitHub, makanya harus sering-sering ke GitHub sih teman-teman. Example ada gimana cara kita bikin JSON array, ada juga JSON efficiency, JSON object dan sebagainya. Di sini bisa langsung aja kita baca, nggak perlu download di sini para saya. Di sini ngasih tahu dia saat kita pakai si Arduino JSON, di sini kayak tadi URL. Ini contohnya URL sebenarnya. Oh ini dia pakainya string langsung. Gitu. Cara manggilnya di sini mau parse ini JSON ya. Pakai JSON itu buat parsing. Kalau JSON var buat bikin variabel JSON dari si myObject. MyObject ini nama variabelnya bisa bebas. Gitu. JSON tipe. Apakah benar ini buat ngecek apakah si myObject itu tipenya benar nggak nih JSON. Gitu. Kalau benar dia berarti langsung eksekusi kodenya. Kalau enggak berarti file di sini, parsingnya file. Objek dan sebagainya, ini lumayan banyak pengecekan gitu. Emang bagusnya kayak gini gitu. Kamu bisa cek aja di Arduino JSON. Jadi konsepnya di sini ya buat ngeparsing. Ini pun juga sama buat ngecek. Coba kita tes dulu, kita jalanin.
Iya sudah. Kita bangun sama juga pak. Tiga yang itu. Ya bisa ya. Dia menurutnya datang komunikasi shop, datang ke propagasi ya. Nah, teman koneksi ya. Nah, masuk ya. Cuman kosong datanya, soalnya emang data di sini kita kan masih kosong ya. Tuh, gimana cara kita ngisinya? Nih, ini teman-teman bisa langsung nih ke API. Di sini langsung isi aja nih, misalkan saya mau isi datanya satu aja lah atau dua langsung. Kita cek di sini data ya, ketik data ini langsung ada dua. Cuma saya mau satu dulu aja karena kita nggak pakai looping ya. Lalu di sini saya mau bikin data control name-nya itu saklar atau kontak satu aja lah. Kontak satu. Value-nya karena kita number, saya mau pakai satu. Gitu. Update. Lalu pas kita cek di sini harusnya udah berubah. Ya, udah berubah. Jadi teman-teman buat ngedit bisa tambahin gini manual, bebas datanya. Cuma saran saya satu dulu aja, biar nggak pusing. Kalau data di sini teman-teman bisa ubah-ubah secara manual. Itu sebenarnya teman-teman tanpa website di sini bisa ubah. Cuman kan apa ya, lebih simpel pakai website, cuman ribet aja sih. Gitu. ID ini. Oke, gitu dulu aja. Lalu coba kita tes di sini lagi. Oke, tes. Nah, muncul kan data JSON. Gitu kita. Ya, saya matiin dulu. HTTP access request, HTTP responnya berapa? 200. Dapat nih data. Gitu. Lalu di sini sebenarnya jangan lupa juga nih ada HTTP N. N itu buat apa? Kita buat matiin datanya. Jadi saat kita udah selesai nih, udah selesai pakai, maka harus di end, harus bisa dibilang diselesaikan lah. Jadi di kita ada begin, pasti harus ada end. Kenapa kayak gini? Kalau teman-teman nanti ke depannya mau pakai banyak HTTP ya, HTTP ini misalkan buat get, buat post, buat put, itu harus selalu ada awal, ada akhirnya. Gitu. Maksudnya ya, HTTPN. Jadi kepake delay juga bisa sih. Cuma emang requestnya terus tuh, cepat banget. Kadang emang jadi servernya apa ya, terlalu banyak request gitu aja sih. Oke, lalu gimana nih cara kita parsing datanya nih? Sebenarnya ini konsepnya teman-teman. Ini saya copy dulu buat contoh. Bisa pakai IP-nya. Di sini buat contoh saya taruh di bawah lagi. Buat control object di sini ya, buat control object teman-teman. Di sini 0. Jadi kan kalau main array ya, kita sekarang ke array ini. Array, kita coba cara baca array ya. Array itu tuh indeks pertama atau value yang paling pertama yang paling depan itu kan indeksnya 0 ya. Gitu. Lalu yang selanjutnya itu 1, 2, 3. Nah ini itu 0, 1, 2, 3. Makanya ini berarti kita 0. Jadi teman-teman pada value lagi nanti 1 ya gitu. Parsingnya manual. Kalau kita nggak pakai apa sih namanya itu looping kayak segini.
Cuma nggak apa, kita belajar dulu aja. Kalau di sini saya kasih namanya apa di sini? Control name, copy aja. Oke, berarti di sini variabelnya kita ubah. Variabel yang ada di sini, control name. Di sini sebenarnya bebas ya, mau diubah, saya ubah aja lah. Kalau variabel yang JSON var ini sebenarnya teman-teman juga bisa diubah ya, nggak harus sama ini. Cuman emang kalau buat ini JSON var, JSON parse, kalau Pilot bisa diubah juga, teman-teman bebas itu bisa diubah. Tapi kalau ini nggak bisa, emang udah standarnya ya. Lalu kita tambahin lagi tadi apa sih? Value ya. Oke, control value. Nah, value ganti aja teman-teman. Dapat ya di sini. Oke, coba kita tes nih. Kita kalau ada bingung nanti langsung tanya aja ya. Habis sini kita break sebentar buat sesi tanya. Control name, control name, control value. Kita jalanin. Cek koneksi, coba Google Map. Tapi gimana koneksi ya, kalau cepat semua masuk cepat. Kita langsung dapat kan? Kalau teman-teman lihat di sini sukses request TP 200, kita langsung dapat value dari control name, karena kontak satu, dan value dari kontak value satu, dapat ya. Kita udah parsing nih data dari sini. Selanjutnya gimana? Kita main conditional, pakai if statement di sini. Bisa pusing teman-teman, bisa kita ambil lah dulu sekarang. Ini saya nggak pakai link dulu ya. Salah. Kita paham konsep ini dulu. Ini control value, pindahin ke sini. Kan tadi ya status. Jadi kalau statusnya satu, maka dia masuk ke statement ini. Gimana caranya? Kita tinggal misalkan bikin share algorithm aktif di sini. Nah, saya nggak pakai link dulu. Di sini baru kita pakai link. Lalu di sini kita bikin apa? Oh, non aktif berarti sekarang. Oke, di save. Kita tes statementnya benar nggak?
pokoknya itu rumah tahun 1924 ya. Maka kita lihat ya di sini. Oh, di kita lupa di sini. Kita pakainya integer di sini ya. Status. Oh. Di sini mainnya 1. Salah. Iza wafat adim wa Tes lagi. Oke, nah kreatif ya. Gitu. Ini semacam ini sih. Buat kita parsing lalu data kayak gini. Masuk motor ya. Kemudian apa ya teman-teman? Kita yang tanya dulu, kita diskusi. Oke, paling cukup di sini ya. Kita buat sesi lagi. Nah, teman-teman, kita lanjut di sesi berikutnya. Kita berikutnya. Ini